Perkenalkan, nama saya Nabil Saputra Ramadhani dari Universitas Mercu Buana. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi berjudul Pemulihan Pusaka Nasional Melalui Diplomasi. Topik ini saya pilih karena membahas bagaimana Indonesia bisa memulangkan ribuan artefak bersejarah dari Belanda lewat jalur diplomasi budaya. Bukan cuma soal benda kuno, tapi juga soal harga diri dan identitas bangsa. Nah, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Jadi, sejak zaman penjajahan, banyak banget artefak bersejarah Indonesia yang dibawa ke Belanda. Seperti keris, arca, naskah kuno, bahkan mahkota kerajaan. Benda-benda ini disimpan di Museum Belanda selama ratusan tahun. Padahal semua itu punya nilai sejarah dan budaya tinggi buat bangsa kita. Di era Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berhasil memulangkan lebih dari 30.000 artefak itu lewat pendekatan diplomasi budaya. Bisa dibilang ini bukan cuma kemenangan diplomatik, tapi juga simbol kebangkitan martabat bangsa dan bukti kalau Indonesia bisa dihormati lewat cara yang elegan, tanpa tekanan, tanpa konflik. Kenapa sih penelitian ini penting? Nah, ada beberapa alasan nih. Yang pertama, masih banyak artefak kita di luar negeri. Karena dulu waktu masa kolonial, banyak warisan budaya kita yang masih belum balik. Yang kedua, pemulihan sejarah dan identitas. Repatriasi bisa bantu kita nginget lagi sejarah dan memperkuat rasa nasionalisme. Yang ketiga, kesadaran postkolonial. Sekarang dunia mulai sadar pentingnya keadilan sejarah termasuk pengembalian benda-benda kolonial. Yang keempat, memperkuat diplomasi budaya. Indonesia bisa nunjukin kemampuan berdiplomasi dengan cara damai dan terhormat. Dan yang kelima, edukasi dan pelestarian budaya. Artefak yang kembali bisa jadi bahan belajar generasi muda supaya makin cinta budaya sendiri. Dari situ, penelitian ini punya beberapa pertanyaan utama. Yang pertama, gimana sih proses diplomasi repatriasi itu dilakukan? Yang kedua, apa saja faktor yang bikin diplomasi ini sukses? Yang ketiga, apa makna repatriasi buat martabat bangsa? Dan yang keempat, gimana dampaknya buat hubungan Indonesia sama Belanda? Dari sini kita bisa lihat bahwa diplomasi ternyata nggak melulu soal politik atau ekonomi, tapi juga bisa jadi alat buat menjaga kehormatan bangsa. Metodenya sendiri saya pakai pendekatan kualitatif deskriptif. Jadi saya ngumpulin data dari berbagai sumber kayak laporan pemerintah, berita nasional dan internasional, sampai dokumen diplomasi. Data itu saya analisis secara naratif, biar bisa kelihatan jelas gimana langkah-langkah diplomasi budaya ini berjalan dari awal sampai akhirnya artefak berhasil dipulangkan. Intinya metode ini fokus buat cerita dan makna di balik prosesnya, bukan cuma angka ataupun data kering. Oke, sekarang kita bahas gimana prosesnya. Ada 3 tahap besar yang dilalui. Yang pertama, identifikasi dan penelitian artefak. Pemerintah melakukan penelusuran asal-usul artefak, istilahnya provenance research, buat memastikan mana saja yang memang milik Indonesia. Yang kedua, koordinasi dan negosiasi. Ada kerjasama lintas kementerian, terutama Kemenlu dan Kemendikbud, yang negosiasi langsung sama pemerintah Belanda. Yang terakhir, diplomasi budaya dan pemulangan. Indonesia aktif bikin pameran diskusi budaya dan kegiatan publik untuk membangun kepercayaan. Nah, akhirnya di tahun 2025, di Den Haag, lebih dari 30.000 artefak resmi dikembalikan ke Indonesia. Nah, beberapa artefak yang sudah kembali itu punya cerita keren. Contohnya keris puputan kelungkung, simbol perlawanan rakyat Bali, arca Singasari dan Ganesha, peninggalan kerajaan Hindu Buddha, mahkota Prakesultanan Tidore, lambang kejayaan maritim Nusantara, dan juga harta karun Lombok serta prasasti Trowulan yang punya nilai sejarah tinggi banget. Semua artefak ini sekarang jadi bukti nyata kalau Indonesia bisa berdiplomasi dengan elegan untuk menegakkan keadilan sejarah. Dampak repatriasi ini juga sangat luas. Yang pertama, meningkatkan citra diplomasi Indonesia. Dunia makin respect sama cara Indonesia berdiplomasi lewat budaya, bukan tekanan. Yang kedua, menguatkan identitas nasional. Masyarakat jadi lebih bangga dan sadar akan sejarah bangsanya sendiri. Yang ketiga, memulihkan martabat bangsa. Ini bentuk nyata bahwa kita nggak lagi dipandang sebagai bangsa jajahan, tapi mitra yang sejajar. Yang keempat, pelestarian dan edukasi publik. Artefak-artefak ini sekarang bisa dipajang di Museum Indonesia, jadi bahan pembelajaran yang inspiratif buat generasi muda. Jadi, efeknya bukan cuma ke diplomasi luar negeri, tapi juga ke pendidikan, budaya, dan ekonomi kreatif.
Kesimpulannya, repatriasi artefak ini bukti nyata kalau Indonesia bisa berdiplomasi dengan cara yang cerdas dan beretika. Tanpa kekuatan militer atau tekanan politik, kita bisa memulihkan warisan budaya dengan cara yang damai dan terhormat. Selain mengembalikan benda bersejarah, langkah ini juga mengembalikan kebanggaan dan jati diri bangsa. Dan yang paling penting, generasi muda seperti kita bisa belajar langsung dari warisan budaya asli Indonesia. Bukan cuma dari buku, tapi dari artefak yang sekarang sudah ada di tanah air. Nah, jadi sekian pemaparan materi saya. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya pelestarian budaya dan diplomasi Indonesia di dunia internasional.